Jadi Dino. Di Daytona. Tapi ya Falcon sudah punya pondasi yang bagus banget sekali lagi buat late game. Tinggal gimana caranya mereka bisa memenangkan matchup di early stage-nya aja. Di fase early game-nya dulu nih Bang. Karena takutnya gak nyampe kayak tadi kan 13 menit end game. Yep. Ini belum nyampe mid game masalahnya. Wait, Tapi Arlott sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Kimi berarti full damage ya di sini ya. Yang akan dibawakan oleh mid laner dan juga gold laner-nya. Nah ini. Lancelot. Ini Lancelot nih kayaknya nih. Kalau Harley kayaknya susah deh sekarang. Harley kayaknya bakal repot aja karena ada Fredrin yang bisa ngebadanin dan Arlott yang mungkin bakal bisa ngejar juga, nge-chase ke arah Harley-nya. Oke. Atau emang mereka masih mau coba ini Harley? Guinevere. Gwyn ternyata. Iki mas. Wow. Draft pick yang sebenarnya cenderung agak punya reaction yang bagus banget. Game yang pertama mereka react dengan Harley karena emang gak ada yang nangkep. Game yang kedua mereka react dengan menggunakan Guinevere karena mereka tahu di sini mereka akan bermain round Rosa dan juga Sigibum. Draft. Apa yang kalian pikirkan dengan draft kali ini? Aku ngerasa draft dari Falcon justru lebih kuat sih, tapi nggak tahu eksekusinya. Combo ya. Saya Aurora tapi. Sepertinya aku sama dengan Pulung, kalau begitu kita akan menuju ke Land of Dawn. Ini dia, satu pertandingan. Apakah dengan match point kali ini, Aurora Gaming akan menuju ke knockout stage terlebih dahulu atau tim Falcons akan menahan Aurora Gaming untuk memulai ke game yang ketiga. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang kedua. Akankah berhasil ditutup oleh Aurora atau Falcon akan menyamakan kedudukan? Let's go to the Land of Dawn karena ini adalah match point untuk Aurora Gaming. Mampukah mereka untuk langsung bisa men-secure tiket menuju knockout stage atau akankah Falcons Ya. dari mana? Libur mereka kalau Reverse menang ini. Besok langsung libur tuh. Iya. Berapa hari liburnya? Skrip. Lumayan bro. Iya, Kan kita lumayan. mulai lagi nanti Tanggal 18 Tanggal kan? 18. Knockout 18 kan? Iya, benar juga. Lumayan bro. Kalau dari hari ini ya 4 hari, 3 hari, benar. Iya. AE udah enak deh kemarin. Oke, tapi untuk bicara lagi range yang bisa dimenangin ya sama Gift atas Kimi juga ngasih pressure yang lumayan kerasa. Apalagi Pagu dikasih hero-hero screening kayak gini, kayak memang separuh nyawanya seperti itu ya bro. Untuk di series ini. Aku bilangnya hero bakbuk ya. Iya bakbuk. Kayak Buset. Hilda, Khalid, tapi dikejar terus. Oke, dan trollnya dipaksa untuk bisa pulang kali ya. Hingga membuat mereka juga enak banget untuk bisa menginvasi daerah dari Falcon. Dan gak banyak yang bisa dilakukan sama Troll selain melihat dari kejauhan juga. Kalau recall dia bakal buang waktu banget, tetap kasih pressure tapi ya harusnya TNC gak jadi masalah sih untuk dirinya. Ya, Aman. Yang minimal kayak nempel tembok aja deh. Tapi ya kalau kita lihat dari TNC dia memiliki karakter temporal rain ya. Jadi otomatis kemudian emblemnya akan membuat dia bisa double dash dengan menggunakan spatial migration. Tinggal kita tunggu aja nanti aksinya akan seperti apa. Karena kadang-kadang kalau kita lihat dari Guinevere sebagai jungle utility, mungkin itemnya akan tertuju kepada brute force ya. Otomatis dia bakal punya pengurangan dari efek sisi yang akan diberikan sama Boyet. Oke, dan Boyen melakukan hal yang sama. Sudah mulai masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Aurora. Namun untuk sekarang Lunar mencoba untuk bisa ngebadanin rekannya yang masih melakukan farmingan karya dari Orange Buff. Tapi di area dari Lizard udah berhasil diambil oleh Boyen. Harusnya ya, tapi TNC udah level 4 nih akan ada Yap. kontes. Oke, dan mereka berhasil mendapatkan karena satu player dan itu dia. Sanji menjadi korban Rosanya real one manipulation berhasil mengcover karena rekan-rekannya Boya dan diusir sedikit. Tapi setidaknya berhasil tadi mengamankan karya dari Turtle. Namun ada satu pergerakan dari Troll yang memang diberhentikan pula. Wah, dan lagi-lagi ya, seperti apa yang dibilang di game pertama tadi sama Profesor KB. Lord ataupun Turtle objektif ini kalau kalah fight ini bakal jadi kerugian sendiri justru. Ya lihat goldnya kan, karena sekarang yang pegang Aurora Gaming loh. Mereka mendapatkan 2 poin kill. Mereka mendapatkan Sanji, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Troll. Jadi secara pendapatan otomatis Aurora Gaming akan lebih unggul dan cepat juga gerakannya. Ya, apakah sadar dari Boyet? Dilepaskan kah? Oh, dilamain Walah, ternyata. Dan sepertinya akan tetap berada di area dari purple buff. Oke. Tempat yang lain Sanji harus kembali menjadi korban. Wow, jadi buat dari upaya-upaya efek sisi yang chaining dari Aurora Gaming berjalan sesuai dengan rencana agak masif tapi cuman on point aja Prof dari Wah, tadi. snowballingnya gila ya berarti ya. Hanya Sarna yang punya Purif. Ya, terus ditambah lagi dengan adanya gebrakan seperti ini Aurora, mereka bisa unggul 2000 gold loh. Dengan adanya purple buff yang didapatkan, turtle juga nanti mungkin di menit yang keempat, turtle yang kedua.
selama gamenya emang bener-bener lurus ya. Wah, Pagu masih berusaha untuk bisa pulang tapi gagal kali ini Pagu. Berhasil diamankan tapi final slash dan juga flicker gagal. Mission fail. Oke. Oh. West waduh. dibalaskan, dilompatin sepatu immigration. Failure requiem lalu semua dikeluarkan pula. Tapi setidaknya untuk kali ini Sanji bisa karena bertahan tidak untuk waktu yang lama. Karena sekarang TNC-nya pun masih berusaha untuk bisa mundur. Tapi sekarang TNC-nya lompat lagi karena di depan malah membuat pemain dari Falcon yang harus mundur seketika. Ya, flicker ya tadi di-trigger juga untuk Kavin. Aurora Gaming mereka nggak berhenti loh untuk ngasih pressure terus-terusan. Oke, ada Pagu juga yang sudah mulai dekat. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Kita lihat di turtle kedua ya. Nah, ini Pagu bisa langsung kick ke arah dari Kavin sih, karena Kavin gak ada flicker sebenarnya. Wah, Lunar coba lihat ada penalty zone. Lunar ya connect tadi ke arah dari Kavin. Tapi sekarang ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Dikipas dengan satu final slash-nya. Bisakah dia bertahan? Tapi sekarang sedikit lagi Lunar pun down. Oh, Sanji ditendang. Oke, dibalaskan. Langsung ditendang. Saat terakhirnya Sanjinya down. Sementara sekarang Troll harus menuju ke arah rekan-rekannya. Dan Skibo mulai mendekat ke arah terdepan. Ada Sano. Tapi berubah lagi pemikirannya untuk bisa mundur dengan PMI. Ya, karena tadi special migration yang dibuka sama TNC untuk bisa mendekat ke area dari Turtle. Terpukul mundur atas Mighty Swing juga tadi dibuka sama trollnya. Oh, Blazing Duet Wah, Blazing Duet nih, oke. 1v1. aman banget ya. Sano masih berlindung di dalam turret yang dia punya juga kan. Oke, tapi ya seenggaknya dari tim Falcons mereka dapetin 2 kali objektif Turtle-nya nih, Prof. Apakah itu cukup? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal bagaimana Turtle sharing goldnya fine sih. Karena tetap ngebuat Sano dapetin gold ya daripada nggak dapet sama sekali. Cuma kalau kita lihat dari TNC ternyata dia concentrate energy. Jadi wajar ya tadi dia nggak mau trade untuk Turtle-nya. Tapi dari tim Falcons juga tidak mendapatkan point kill. Di satu sisi kayak Aurora Gaming nggak rugi, tapi tim Falcons tetap dapat keuntungan di sini. Makanya goldnya nggak langsung menuju ke 2000 kan. Goldnya pelan, ekonominya nggak yang bener-bener langsung masif gitu kan. Menuju ke Aurora Gaming karena emang nggak ada point kill yang begitu merugikan. Tapi buat sekarang ini nih Sanji yang dari tadi nih. Harusnya dia yang berjalan kombonya ya kan sama Arnold, tapi malah dia yang terancam terus. Oke, dilompatin final slash-nya. Dan sekarang ada pertempuran 1 melawan 2. Sanji masih bertahan. Yep, dia masih bisa react dengan bagus ya dengan Vengeance yang dimainkan juga. Sementara bottom lane-nya agak sedikit ada celah nih. Tanpa adanya informasi yang cukup dari Sigibum juga memilih untuk bermain lebih aman dan merelakan outer bottom turret hancur. Dan bahkan sekarang purple buff-nya dibalesin sama Boyet. Wah, ini udah mulai bangkit sih tim Falcons. Ya ditambah lihat Pagunya di mana. Tidak ada informasi. Malah Aurora Gaming sekarang yang mendapatkan informasi yang begitu banyak dari area jungle-nya. Wah, ini Sanji benar-benar bisa jadi korban banget sih. Tapi nggak ada follow up. Nah, itu dia. Paling permasalahannya harus di follow sama TNC ya. Karena dia Yeah. punya concentrated energy. Jadi dia punya magic damage juga. Punya efek dari hybrid lifesteal juga. Untuk Oke. magic terutama. Percobaan dari Sigibum. Sakit loh. Wah, ada Avengers tadi. Nah, Boyet ketahuan. Yap, dan sekarang Pagu pun ketahuan. Turtle sudah muncul, akankah ada kontes? Dan sepertinya kalau kita lihat dari minimap akan ada sebuah pertempuran yang cukup besar nih, Prof. Iya, karena unggul level juga sih buat TNC. Memungkinkan untuk bisa melakukan kontes sekarang. Oke, 5 player dan sekarang ada 1 orang berhasil langsung ditendang. Bahkan real one manipulation dan langsung dikuatkan pula. Sedikit lagi yang tersisa, Pagunya pun memilih untuk bisa mundur. Tapi sekarang Blazing Duel langsung mengangkat perkara beberapa rekannya. Tapi sekarang Boyet kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Turtle begitu free, siapa lagi akan mendapatkan untuk satu objektif ini dilompatin Spatial Migration. Mike T-Swing semuanya langsung dikuatkan pula. Boyet yang mulai mendekat. Turtle-nya sedikit lagi. Dan Turtle-nya menjadi bilik dari TNC. Troll, selamat. Ya, terus selamat TNC karena unggul level sih. Itu yang akan ngebedain lagi dari power retribution-nya. Wow, masih dihajar juga. Dan Troll berhasil, tapi Troll. Tetapi untuk sekarang, apa yang akan terjadi TNC satu terakhir? What? Ini udah gak ada jalan pulang sih. Hampir saja TNC. Iya. Waduh, penalty zone yang masuk ke depan. Kevin down. Wow, Aurora Gaming gak berhenti. Oke, tidak berhenti dan Lunar. Lunar selamat? Hah? Selamat. Oke. Oke, Lunarnya selamat dan tadi juga memang upaya terakhir aja sih dari TNC. Karena udah gak ada jalan untuk pulang, mau gak mau dia masuk dan beli waktu sedikit. Sehingga player yang lain dari Aurora Gaming tadi dapetin outer middle turret, Prof. Ya ini seenggaknya buat dapetin trade-nya aja ya. Biar tetap seimbang lah, nggak rugi-rugi banget dari segi gold-nya juga. Tapi jujur, tim fight yang begitu chaotic. Tapi tetap membuat Aurora Gaming unggul. Oke, siapa lagi nih yang mau ditendang nih? Rekan-rekannya rame tuh di belakang Pagu. Enggak ternyata. Kayaknya Sanji sih tetap targetnya. Atau Kavin mungkin. Karena menurutku 2 target ini yang paling ideal untuk bisa dihajar dengan damage dari Aurora yang... dia tuh. Oke, flicker yang cukup baik, tepat waktu.
Oh, di mana Pagu? Di mana Hayo? Lagi bersembunyi mencari informasi, dicek dulu sama Kevin. Wait, Oke, kayaknya emang ketahuan. udah tahu sih. Udah tahu kayaknya, makanya nggak terlalu yang langsung berbondong-bondong rame ke sana. Tapi ya lambat laun ini juga udah mulai digerogotin nih atas split push yang bisa dilakukan sama si Gibum. Oh, udah pasti satu winning condition ya. Kalau udah bawa Cloud pasti ada split push yang akan menjadi senjata utama dari Cloud-nya. Yap. Makanya laning tetap jalan, farmingan gold semuanya tetap menuju ke Cloud-nya juga. Karena emang si Gibum ya mainin aja laning jauhnya. Plus nanti kalau udah ada Lord mereka bisa poke ke arah dari tim Falcons-nya. Oh, Troll baru selesai dengan Dominance Ice. Pemilihan item yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengurangi efek shield. Yap. Tapi dari tadi kalau kita lihat Troll ini hal yang berbeda di game kedua ya. Oh, ditabrak, Wah, buset sendirian di atas. hilang. Dan si Gibum. Waduh, hilang Prof. Udah pasti ya karena tadi kan gak ada flicker dari si Gibumnya. Makanya ditarget langsung, gak ada BMI juga. Oke, Purple Buff seperti tadi berhasil langsung diamankan oleh Troll kali ini. Diambil grok ya. Yap. Dan TNZ mulai mendekat garis terdepan. TNZ-nya ada satu final slash, lompat garis terdepan. Dan Lordnya pun berhasil diamankan kali ini oleh Boyen. Pertempuran tidak terelakkan. Bahkan sekarang coba lihat. Dari Pagunya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dan gagal. Sementara yang lain Rosa kabur, lari, run dan berhasil. Oke, tapi ini tim Falcons yang melawan. Mereka berhasil untuk bisa menciptakan momentum demi momentum. Dan ini yang ngebedain tadi di game pertama ya. Untuk penggunaan grok yang menjadi priority untuk tim Falcons. Kayak tadi, berkali-kali untuk Pagu mencoba melakukan inisiasi. Trollnya akhirnya buka tech charge buat ofensif. Buat ngemisahin follow up damage dari Aurora Gaming itu sendiri, Prof. Ya karena si Gibumnya juga tadi ke spot ya di bagian atas. Dia lagi sendirian, itu kayak jadi makanan yang empuk banget. Oke, sementara sekarang ada satu lagi Winter Crown dan juga tadi Pylon Coin yang udah dikeluarkan secara bersamaan. Tapi ternyata itu pun tidak memberikan impact yang sangat baik untuk Aurora. Malah membuat mereka kehilangan dari satu jungler utamanya. Dan sekarang kalau tertarik di area mid, berhasil tumbang. Ini mahal sih pastinya dari, wow, dibuka hanya untuk defense saja harusnya. Tapi Aurora Gaming, mereka kayak nggak connect satu sama lain sih. Mereka melakukan kesalahan sendiri-sendiri sih. Termasuk TNC yang tadi loncat. Wah, sakit banget sekarang Pagu. Waktunya untuk mereka bisa membalaskan tapi berhasil tadi mendadak. Sajinya down tapi Blazing Duet mengakibatkan beberapa player dimiliki oleh tim Falcon harus meregang nyawa. Ya itu ngejar loh, pakai flicker juga untuk si Gibumnya untuk dapetin nyawa dari Boyet. Yang akhirnya menelan poin dead pertama, tapi mereka masih punya PR untuk Aurora. Terutama untuk hadirnya Super Wave Minion yang mereka harus clear terlebih dahulu. Wah, tapi anyway udah jadi Trinity untuk si Gibum. Jadi makanya dia akan cukup untuk dari segi damage ketika ingin menghajar depan ya. Di satu sisi kalau kita lihat dari Sano, dia malah menuju ke arah dari Malefic Gun. Malefic Gun dulu ya, Prof. Tectonic Charge ya. Gas. Tapi Lunar akan kelompat ke depan dan itu dia ada satu penalty zone. Tapi Trollnya terjebak. Untuk kali ini ada beberapa player dimiliki oleh tim Falcon, mereka langsung kabur untuk mengamankan diri. Dan harusnya cukup sih buat Aurora ya. Mereka dapetin troll, mereka agak bisa lanjutin lagi untuk segi team fight-nya. Mundur dulu dan lebih mencari hal-hal yang lebih pasti, yaitu inner turret, inner top lane yang sekarang sudah mulai didorong kembali oleh si Gibum. Ya sekali lagi ya mereka akan menang dari sisi laningnya jadinya. Karena ada Cloud juga dan sekarang Cloudnya nggak sendirian ya. Karena ada Pagu yang nempelin jadinya. Belajar dari sebuah pick off tadi yang terjadi di bagian top lane. Apalagi harus kita lihat sekali lagi untuk sekarang Lordnya akan bergerak ke bagian bawah. Yang membuat mungkin teman-teman dari Aurora agak sedikit lebih leluasa untuk bermain di bagian atasnya. Tapi membuat Pagu juga kalau misalkan sebagai Chow, walaupun dia bisa escape, tapi kalau misalkan kejauhan nggak punya backup, kayaknya itu bakal jadi kendala juga. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan yang harusnya ngebuat formasi dari Aurora mirip-miripin aja sama tim Falcons. Jangan jauh-jauh, tetap nempel, tetap connect karena kalau misalkan mereka terpisah, itu akan menjadi winning condition dari tim Falcons. Mereka bisa pick off satu-satu. Soalnya dari tadi sendiri-sendiri ya buat Aurora ya. Karena secara combo AOE ini bagus banget sih. Oh bagus banget. Iya kan? Dia punya Terisla juga kan sama Guinevere. Yap. Dua-duanya bisa combo soalnya. Iya, terus ada Rosa sama si Gibum juga gitu yang bisa ngasih area of effect. Di satu sisi kita masih menunggu Sanji nih dengan Final Slash yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Dia 6 kali tumbang soalnya. Dia benar-benar ditargetkan di game ini. Yap. Walaupun udah ada sedikit radiant armor ya, tapi itu masih belum menjadi jawaban gimana cara dia nahan damage dari si Gibumnya juga. Tapi Lord sekarang coba ditarik ulur dulu oleh Aurora Gaming karena wave atasnya ada sedikit kemenangan nih untuk Aurora. Yap, wait. Anginnya kembali diambil ya oleh Aurora Waduh. kali ini. Namun
Di bagian belakang terlihat ada 4 player tadi. Dipaksa untuk mundur. Troll menjadi orang terdepan. Akan kamu ditendang oleh Pagu? Enggak ternyata. Gak mau ya, nendang batu kayaknya agak sedikit. Capek ya. Tulang keringnya sakit Coba kayaknya. nih TNZ udah di push PH, dapat berapa dia? Ya gak ada yang sadar dia di Dapat situ. berapa orang ntar dia Spatial Migration? Ini top lane-nya juga udah harus ke distract berarti ini buat tim Falcon. Mau gak mau harus Oke, ada dan info. itu dia menendang ke arah tadi dari TNC. Begitu baik koordinasi yang dimiliki oleh pemain dari Aurora. Bahkan barusan belum lagi ada Blazy Dwayne akan masuk sesaat lagi. Akan seperti apa kejadiannya, tapi mereka masih menahan itu semua. Real One Man Blast dikeluarkan pula. Untuk kali ini beberapa player masih terjebak, tapi coba lihat pergerakan dari Sano masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan juga membalas apa yang dilakukan oleh pemain dari Aurora, dan Troll terbakar. 3 pemain yang tersisa untuk tim Falcon. Jadi itu dia sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu manis dari Aurora. Menendang ke arah dimana keberadaan TNC camping. Tidak perlu flicker, Prof. Gak tadi, perlu. Iya ya, karena kalau ke flicker kan udah pasti bakal arahnya ke sana kan. Iya, Ke arahnya arah dari ke sana luar. kan. Ke arah dari Aurora Gaming, tapi ternyata siapa yang menyangka kalau TNC adalah target utamanya, dan Rosa terjebak sepertinya ketinggalan dan harus menjadi satu korban yang dimakan oleh Sano. 5-0-1. Ini Sano bakal jadi harapan terakhir bagi tim Falcons. Karena cuma dia sumber damage-nya. Jadi ada mega kill juga ya. Ya dengan adanya Win of Nature yang telah diamankan oleh Sano. Harusnya akan bisa jauh lebih aman lagi, dan ini dia replaynya. Langsung aja. Ih, bagus banget. Bagus banget kombonya. Udah itu mah. Yang lain, nendangnya ke sana, salah. Di dalam rumput. Di dalam rumah ada orang tiba-tiba. Di dalam rumput. Lama lagi dia di situ. Ya nggak expect sih pasti ya. Karena kan mungkin ekspektasinya ya udahlah ini salah nendang, kita bisa balikin. Ternyata dibikin makin bonyok ya alhasil. Lord masih bergerak, tinggal kita tunggu nih akankah jadi end game, karena masih ada pertahanan yang begitu kuat dari kehadiran Buset. Sari. Ini si Gibum udah deres banget loh damage. Ya, Sano juga. Tadi udah bisa langsung kelumat Lordnya dengan cepat, tapi masih ada super wave minion nih. Itu Rosanya juga udah hadir kembali. TNZ ya, dengan 1 item jahat udah diambil juga. Iya ya. Habis attack speed orang. Oh iya, Iya, pasti. Chastise Pauldron. Versus Pauldron. Jahat itu. Itu item emang bener-bener efektif banget sih buat Karin dan Cloud ya. Betul Pak. Jadi kayak semenjak adanya Emblem Fighter, kayaknya emang udah ada gambaran kalau Kari Cloud ini akan meta banget. Makanya diciptakanlah item yang benar-benar anti attack speed. Kari emang keluar jadi kayak Kari ngantuk tuh. Wing wing Oh, wing 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 gitu. Wing. Biasanya kan cepet kan. Shushu. Kari kekenyangan ya. Ngantuk dia. Bener juga, jadi kayak agak sedikit lambat ya untuk attack speednya. Ya itulah yang salah satu efek yang sempat dimiliki sama Dominance Ice kemarin sebenarnya. Sebelumnya. Pengurangan attack speed, iya. Tapi bedanya untuk sekarang Chestis itu lebih cocok memang dengan adanya efek dari anti burst-nya. Jadi ada efek redemption namanya, ketika HP kita di bawah 30% akan ada efek heal 20%. Nah itu cocok banget buat roamer dan EXP sekarang, makanya lihat beberapa item ke Chestis, bahkan 3 ya dari Aurora Gaming, mereka nggak ada yang mau kena burst sama Sano. 3. Jadi bener dilemparin speed light wheel banyak gitu kan. Kena berapa kali hit through damage, hilang. Sedih ya. Berarti ditahannya sama 3-3 nih. Ya sama 3 loh. Langsung sekaligus ya. Tapi Iya. Aurora Gaming, mereka harus menunggu untuk Lord berikutnya sih. Karena 3 turret base yang masih berdiri juga ini akan sulit untuk bisa mereka naik ke area high ground dari tim Falcon. Karena ya itu ada hero-hero momentum untuk bisa melakukan counter initiate. Troll terutama yang lebih leluasa untuk tabrak belakang. Lihat formasinya Rosa dan TNZ deh. Ini bener-bener kayak susah banget buat diprediksi karena tidak termasuk dalam sentry yang bisa melihat vision. Iya nggak kena ya. Ya kena, dan di satu sisi emang semua wave minionnya di freeze. Cuma Lunar dan si Gibum yang bertugas sebagai penjaga di bagian mid lane. Ya Pagunya juga nyari info nih ya. Oke info nih Troll sama Sano di atas. Ada 2 lagi. Waduh, Ya Chestis Chastise lagi. Powderonnya lagi nih. Pelanggaran Makin tetap kuat ya. nih ya, pasti ya. Iya benar. Lagi laris manis banget soalnya nih item. Mau di first item juga nggak ada masalah soalnya kan. Yap. Optionnya emang bagus banget, tapi sempat kelihatan di bagian bawah karena Sanji sempat nge-spot di bagian TNC di mana dia ingin melakukan sebuah. Oke lah, TNC-nya nyakur kali ini sekarang. Siapa lagi pemilik dari Lord tersebut? TNC lah pemiliknya. Final satu dikeluarkan dan sekarang Blazing Duet. Maka perkara beberapa menit tapi masih ada Winter Cloud di dalam tubuh dari Boy. Boy sedikit lagi habis tersisa. Boy masih bertahan tapi di bagian belakang Sigi Boom. Satu terakhirnya Sanji masih bertahan tapi untuk Troll kehilangan dari Mortalnya. Maka untuk sekarang beberapa player tadi Vengeance yang maju ke depan. Sigi Boomnya down. TNC yang pun harus mundur. Lopan untuk kali ini. TNC-nya terbakar dan TNC selamat. Tapi triple kill dari Kavin akhirnya menyelamatkan hari untuk tim Falcons. Walaupun Lord didapetin sama Aurora, tapi lagi-lagi itu dia.
Salah fight. walah, Aduh, ketahuan. alah. TNZ no. Wah, ini bakal straight push kah? Masih ada retribution kebetulan. Dan masih ada 3 wave minion yang lain yang mungkin harus dipertimbangkan sama TNZ. Oke, dan itu dia ada satu lagi. Fire Requiem dan juga Winter Crown sudah dikeluarkan, tapi coba lihat Sano. Sano berfokus game satu sama. Tim Falcons Mena menolak untuk turun pastinya. Menyamakan kedudukan. Again, dapat Lord tidak menjadi sebuah jaminan untuk menang. Menangin team fight, mereka straight push. Dan akhirnya memaksa Aurora Gaming menuju game yang ketiga. Ya karena beda fokus ya, yang satu ultimate-nya target ke orang. Kita mendapatkan 2 pelajaran di satu game. Turtle 1 kita bisa melihat bagaimana Falcons yang mendapatkan turtle-nya, tapi ternyata Gold akan mengarah ke Aurora Gaming. Begitu juga dengan Lord terakhir kita ternyata ya. Aurora Gaming yang mendapatkan Lord-nya, tapi lihat bagaimana yang memenangkan team fight-nya itu di Falcons. Dan itulah yang membuat keuntungan yang mereka dapatkan akan semakin lebih bergulir. Karena memang pada kenyataannya kita tahu sendiri buat sekarang yang namanya wipe out itu jauh lebih penting dibandingkan mendapatkan Lord Evolve sekalipun. Karena percuma dapat Lord Evolve kalau nggak ada yang nge-push. Betul, itu dia. Itu Menangin tadi semua team fight. nanggung semua loh di sini tadi. Nanggung. Dan ini di absennya satu-satu ya, kayak si Gibum BMI ke depan, dia mau nangkap Sanji, Boya tumbang. Iya. Sanji masuk lagi, ternyata dia survive. Iya, dan Makanya, juga nggak DPS-nya jadi. ada Chavin. Udah sakit banget. Sano sih terutama. Dia punya deal damage buat makan depannya luar biasa, makanya Aurora Gaming tuh pelan-pelan majunya. Dia nggak berani buat majunya langsung gitu, barengan. Karena udah pasti bakal punya dampak yang negatif banget untuk mereka. Ya, tapi ini prioritas Grok yang berbeda ya, nasib untuk Troll di game yang kedua juga. Yep. Dia lebih leluasa untuk ngeganggu, untuk bisa tabrak ke belakang juga. Dan ya itu, AOE yang gak jalan mungkin di early game untuk Aurora Gaming juga ya. Kayak mistake satu-satu, keciduk satu-satu.